97,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora. Apa kabar Anda di hari ini? Rabu 22 September 2021 dan kembali saya sedang menemani suasana pagi Anda ya sahabat Sonora. Kali ini kita ketemu di program Teras Kota dan seperti biasa juga setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 kita ada perbincangan ini seputar kesehatan ya. Dan kali ini kita akan berbincang ini bersama dokter dari Rumah Sakit Sarjito. Ada Dokter Nur Rahmi Ananda SPPD KP Finasim yang akan menemani kita semuanya hingga tuntas nanti pukul 10 nih ya seputar Stop TB. Nah, kita sapa dulu nih ya. Ada Dokter Nanda. Selamat pagi, Dokter Nanda. Apa kabarnya? Selamat pagi Pak Hasta. Selamat Sehat selalu? pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, ya dokter pagi kali ini seperti tadi yang sudah sampaikan kita mau berbincang seputar Stop TB ini ya. Ya, Oke, betul. ya. Dan kita juga mengundang Anda sahabat Sonora yang mau bergabung di kesempatan pagi kali ini. Silakan untuk teleponnya di 557762 atau juga SMS dan WhatsApp di 0817548320 ya. Kita masih di program Teras Kota. Oke, dokter mungkin di awal ini bisa disampaikan dulu dokter walaupun ini sudah sering kita dengarkan, mungkin juga sahabat Sonora semuanya nih sering baca di internet kayak gitu berkaitan dengan tuberkulosis. Tapi tidak ada salahnya kita coba ulas kembali seputar tuberkulosis ini pengertiannya seperti apa, penjelasan seperti apa. Silakan dokter Nanda. Baik, terima kasih Pak Hasta. Selamat pagi pendengar Sonora sekalian. Pagi ini kita mengangkat topik TBC ya, atau tuberkulosis. Sebenarnya singkatan bakunya sekarang sudah menjadi TBC ya, tidak hanya TB. Tuberkulosis ini sebenarnya penyakit dari zaman dulu sekali, bahkan ditemukan muminya zaman Fir'aun itu dulu, itu ada tulang-tulang yang setelah diteliti gitu kemungkinan dia terinfeksi TBC. Jadi memang ini penyakit dari zaman Fir'aun sampai sekarang dan masih menjadi beban penyakit di dunia. Nah, sebentar lagi kita akan 25 September besok kita akan memperingati Hari Paru Sedunia. Jadi World Lung Day. Dan TBC ini masih menjadi salah satu penyakit paru yang nomor 1 mematikan di dunia. Jadi dari semua penyakit infeksi, yang nomor 1 penyakit infeksi yang paling membuat angka kematian yang tinggi itu TBC. Nah, kenapa kok perlu dibahas dari dulu kok ya nggak selesai dibahas terus gitu? Karena memang kenyataannya terutama negara kita itu masih termasuk dalam 3 besar Pak Hasta. Dalam beban penyakit TBC kita itu nomor 3 di dunia. Nah, kemarin rankingnya habis naik menjadi nomor 2. 3 besar ini gantian aja tuh 1, 2, 3-nya antara India, Cina, Indonesia gitu. Dan kemarin urutannya India, Indonesia, Cina gitu. Jadi kita 3 itu di atas terus gitu. Dan TBC di dunia ini belum akan selesai kalau TBC di Indonesia belum selesai gitu. Maksudnya belum habis. Karena kita termasuk penyumbang kasus yang sangat besar gitu. Dan sebenarnya dalam kan ada international meeting gitu, sudah ditargetkan 2030 itu harus eliminasi TB. Jadi 2030 nanti cita-citanya dunia bebas TBC. Makanya kampanye mengenai Stop TBC ini digaung-gaungkan terus. Nah, sebenarnya TBC ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri itu menyerang paru-paru terutama ya 80% menyerang paru, tetapi juga bisa menyerang organ-organ lain. Jadi bisa ada menyerang tulang, bisa menyerang kelenjar getah bening, bisa menyerang sendi dan sebagainya. Jadi hampir semua organ dalam tubuh itu bisa terinfeksi kuman TBC.
Ini apakah bisa juga faktor keturunan juga ini dokter? Kalau kita ngomongin TB Bukan, ini, enggak ya? bukan. Hmm? TBC itu bukan penyakit keturunan. TBC Hmm. ini karena penyebabnya itu bakteri, maka ini termasuk penyakit menular. Dan Menular. TBC ini bisa sembuh gitu. Jadi sebenarnya ini adalah curable disease kalau orang kesehatan bilang, penyakit yang bisa disembuhkan. Tetapi kenapa kok ya sampai sekarang masalahnya belum selesai? Karena kita belum bisa menghentikan laju penularan ya, dan ada beberapa yang menyebabkan kesulitan apa kita. Jadi pasien TBC ini minum obatnya itu harus lama memang. Karena apa? Karena bakterinya ini pinter banget. Bakterinya ini bisa dorman atau bisa bersembunyi selama bertahun-tahun dalam tubuh gitu. Dan sewaktu-waktu dia bisa menjadi aktif. Dan ketika diobati, di awal-awal terapi itu kan terapi TBC itu 6 bulan, minimal 6 bulan. Ya, TBC paru itu 6 bulan. Biasanya bulan pertama itu banyak bakteri yang sudah mati, pasien sudah merasa lebih enak dan sudah merasa sembuh. Nah, banyak kemudian yang merasa, oh saya sudah sembuh, terus tidak mau melanjutkan pengobatan. Itu masih ada. Gitu. Jadi padahal sebenarnya harus tetap diteruskan sampai 6 bulan. Kenapa? Karena pengobatan TBC itu ada 2 fase. Yang pertama itu fase awal, dia untuk mematikan bakteri-bakteri yang tumbuh secara cepat, ya. 2 bulan pertama. Nah, kemudian selanjutnya itu ada fase lanjutan. Bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu namanya fase lanjutan. Itu maksudnya untuk membersihkan bakteri-bakteri yang istilahnya masih semaput gitu, belum mati betul gitu, masih dorman, masih semaput, bakterinya disaponi, biar nanti dia nggak hidup lagi gitu. Nah, kalau dia tidak sampai tuntas 6 bulan, ya akibatnya apa? Dia mungkin merasa sudah sembuh di 1 bulan pertama gitu ya, tetapi nanti dia kemungkinan akan sakit lagi di dalam 18 bulan selanjutnya gitu. Jadi nanti setahun, 6 bulan, itu dia akan kambuh lagi. Dan kalau pengobatannya nggak sampai selesai, yang dikhawatirkan itu adalah TB-nya jadi kebal obat. Bakterinya itu jadi kebal obat. Oke. Terus nanti pengobatannya berarti dari nol lagi kayak gitu, Dok? Dari awal lagi, fase Pengobatannya awal? dari nol lagi, betul. Pengobatannya dari nol lagi, dan kalau bakterinya ini kebal obat, ya kita harus mengganti dengan obat-obatan yang lebih poten gitu, obat-obatan lain. Dan kalau pada TBC kebal obat ini, pengobatannya minimal 9 bulan. Gitu. Kalau Lebih lama dulu lagi. TBC, iya, jadi lebih lama lagi. Gitu. Lebih lama lagi. Oke. Berarti selama ini, Dok, selama ini kita malah sudah menginjak ke pengobatan, nggak apa-apa ya. Nanti kita maju lagi ke Oh ya, hal ya. oke, Oke. oke. Berarti ini biar nyambung ya, Dok. Berarti selama Ya. pengobatan ini juga harus rajin tuh kontrol kayak gitu juga ya, Dok, untuk memeriksakan bakterinya sudah semaputnya seberapa kali tadi. Sudah bersih atau belum? Betul, Gitu ya. betul. Betul, betul. Jadi tidak. Jadi harus biasanya pasien akan kontrol sebulan sekali. Kemudian ada monitoring pakai kartu khusus untuk memastikan pasien itu menelan obat setiap hari. Kemudian pas pada pengobatan TBC ini juga harus ada pendamping. Pendamping yang namanya PMO. Pendamping menelan obat gitu. Jadi harus ada orang yang di sampingnya pasien gitu, biasanya anggota keluarga yang terdekat yang memastikan obat itu diminum setiap hari. Oh, bisa keluarga dekat ya, nggak harus petugas kesehatan. Keluarga dekat, iya Oke, oke. betul. Dokter Nanda, ini kembali ke berkaitan dengan tadi, ini kan menular ya, makanya kalau kita nggak berhati-hati, satu keluarga itu misalnya ada yang terkena, yang lain menjadi faktor, menjadi cukup beresiko, cukup rentan gitu ya, Dok ya. Nah, ini penularannya seperti apa sih sebenarnya, Dok? Iya, betul sekali. Anggota keluarga itu berisiko untuk terkena. Penularannya itu adalah lewat udara. Jadi airborne ini penyakit yang Airborne. airborne disease.
Bakteri Mycobacterium tuberculosis itu ukurannya kecil sekali, kurang dari 5 mikron. Sehingga dia bisa kalau seseorang yang kena TBC itu bicara atau batuk atau bersin, itu droplet atau percikan ludah yang mengandung kuman itu bisa terbawa ke udara. Kemudian kalau itu terhirup oleh orang yang dekat, ya orang di sekitarnya, maka orang tersebut bisa tertular. Seperti itu. Kalau sentuhan fisik itu mungkin ini enggak, Dok? Kalau Misalnya, sentuhan fisik tidak. Sentuhan fisik itu tidak menularkan. karena sampai ini ada kejadian kalau misalnya orang yang TBC sampai diasingkan kayak itu berarti nggak benar, Dok? Atau gimana itu sebenarnya? Karena merasa itu jadi Ya, penyebab. memang harus diisolasi Oh, karena apa? isolasi. Karena dia menular lewat udara Oh, gitu. Jadi gitu memang maksudnya. kalau ruang perawatannya pun khusus. Kemudian kalau di rumah sakit biasanya akan dirawat di ruang dengan tekanan negatif. Jadi untuk memastikan sirkulasi udaranya itu dari ruang pasien tidak keluar kemana-mana. Nah, kalau pasien TBC yang di rumah, maka bisa kan nggak ada tuh tekanan negatif di rumah, kan nggak mungkin ya bikin sistem tekanan negatif. Maka dijaga ventilasi rumahnya dengan baik. Jadi penderita TBC yang minum obat itu tetap harus memakai masker kalau bicara dengan orang di rumah. Kemudian kalau mau bicara, mau berinteraksi dengan orang yang serumah, dipilih di ruangan yang terang gitu ya, terang, kemudian ventilasi udaranya baik. Jadi biasanya di ruang tamu tuh, terus pintu jendela dibukain semua, nah itu aman. Atau di teras rumah, seperti itu aman. Kalau termasuk alat-alat makannya, terus yang lainnya itu apakah perlu juga sampai dipisah-pisahkan kayak gitu, Dok? Ya, sebaiknya memang alat makannya dipisahkan, kemudian dicuci sendiri gitu. Ya, jadi jangan tidak bertukar-tukar alat makan, apalagi suap-suapan gitu ya, berpotensi untuk menularkan. Oh iya, suap-suapnya waktu jadi pengantin aja ya dulu ya. Oke, oke. Ya, yang jelas ini perlu kehati-hatian ya, Dok. Kalau misalnya itu ada satu anggota keluarga yang diisolasi istilahnya, bukan diasingkan, diisolasi itu karena untuk kebaikan bersama. Karena ini tadi disampaikan Dokter Nanda ini melalui airborne droplet juga. Jadi anggota keluarga juga harus memahami, yang sakit juga harus memahami gitu ya, Dok. Bukan berarti terus diasingkan terus nggak di Dan karaoke bahasa sekarang, Jawanya. Gimana, iya Dok? betul. Dan sekarang itu ini sudah ada Gimana, Dok? program pemerintah untuk menterapi, namanya terapi pencegahan TBC untuk kontak serumah atau untuk anggota keluarga yang usianya di bawah 5 tahun. Jadi misalnya si bapak ini kena TBC, TBC-nya bakterinya kalau diperiksa dari dahak bakterinya positif. Maka kalau di dalam satu rumah itu ada anak-anak, yang satu rumah, nah anak-anaknya tuh pasti akan dicek dulu, anak-anaknya sakit atau tidak. Karena dalam satu keluarga itu resiko untuk menjadi TBC itu sangat tinggi, bisa 5 kali lipatnya dibandingkan orang lain. Ya. Dan kalau misalnya sudah dicek tidak ada TBC-nya, jadi tidak ada sehat gitu, anaknya sehat, maka kalau anak di bawah 5 tahun tetap diberikan terapi namanya terapi pencegahan dengan obat juga gitu, tetapi tidak sebanyak obat TBC yang orang sakitnya gitu, diberikan terapi pencegahan agar nanti di kemudian hari si anak ini tidak tertular. Sekarang sudah mulai ada program itu. Oke. Baik, Dokter Nanda, nanti akan kita lanjutkan lagi karena kita harus break dulu. Ini cukup menarik perbincangan kita karena tadi 2020 kita harus bebas dari TB ini dan harapannya edukasi ini bisa membantu untuk semuanya biar stop TB itu benar menjadi kenyataan ya. Kalau perlu nggak sampai 2030 ini di beberapa tahun yang akan datang ini sudah hilang TB dari Indonesia gitu ya, Dok ya. Oke. Kita break dulu, Dok. Sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini.
Oke, 97,4 dari Sonora Jogja, sahabat Sonora, kita masih berbincang di kesempatan pagi kali ini ya, sahabat Sonora, ini seputar Stop TB, tema kita. Ini bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito ya. Ada Dr. Nanda yang menemani kita semua yang mau bergabung di 557762 atau juga SMS dan WhatsApp di 081754832000 ya. Baik, Dr. Nanda. Ya, pasang. Ya, masih terus bergabung nih ya. Dokter, ini kan sebenarnya dok, sebelum nanti kita cerita lebih banyak lagi berkaitan dengan TBC yang ada di Indonesia ini. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai orang awam itu bisa kelihatan nggak sih dok, oh mereka dia orang tersebut kena TB, atau ini sekedar batuk biasa, atau seperti apa sih dok sebenarnya? Ada ciri-ciri khususnya kayak gitu nggak untuk TB dan mungkin penyakit paru lainnya kayak gitu? Ya, baik. TBC ini secara umum gejalanya yang cukup khas itu adalah satu, batuk yang lebih dari 2 minggu. Ya, batuk kok diobati nggak sembuh gitu ya, pakai obat batuk biasa kok tetap nggak sembuh, dan itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Apalagi batuknya produktif gitu. Produktif itu artinya batuknya keluar dahak yang banyak gitu ya, bisa warna kuning, bisa warna hijau gitu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, itu kita harus curiga ada TBC. Jadi harus diperiksa itu dahaknya, apakah ada kuman TBC-nya atau tidak. Nah, yang kedua, tadi satu batuk lebih dari 2 minggu, yang kedua demam. Demam yang juga tidak turun-turun. Nah, biasanya demamnya ini demamnya ngelemeng. Jadi bukan demam tinggi yang kayak kalau infeksi virus gitu kan biasanya demamnya tinggi ya, mendadak tiba-tiba di atas 38 gitu demamnya, 39, 40 enggak. Kalau TBC ini biasanya demamnya tuh ngelemeng, jadi anget-anget gitu ya. Kalau dicek suhunya ya sekitar 37, 375, 376 gitu, jarang yang di atas 38. Kemudian dan ini demamnya bisa juga berlangsung terus gitu sampai 2 minggu lebih gitu. Kemudian yang ketiga, penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena diet ya, bukan karena olahraga, bukan memang sedang ikut program diet tertentu gitu. Tiba-tiba turun gitu berat badannya. Kemudian gejala yang lain lagi itu keringat malam. Jadi kalau malam-malam pagi itu di bantalnya basah gitu ya, gobios gitu. Tapi bukan karena aktivitas malam ya, memang pagi-pagi tiba-tiba gobios gitu keringat malam. Itu namanya gejala yang khas TB. Batuk lebih dari 2 minggu, demam ngelemeng, penurunan berat badan, keringat malam. Nah, kalau ada satu di antara 4 gejala ini, apalagi lebih dari satu di antara 4 gejala ini, wajib untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ke puskesmas aja. Di puskesmas itu sudah tersedia untuk pemeriksaan dahak. Bisa dengan cepat diketahui apakah menderita TBC atau tidak. Oke. Dok, ini bisa mengena di usia berapa gitu? Ada spesifikasi nggak? Atau semuanya bisa karena ini Semua airborne umur. gitu? TBC ini mengenai semua umur. Kami di Sarjito sharing dari teman bagian anak itu pernah mendapati bayi usia masih seminggu apa 2 minggu ya, yang terinfeksi. Jadi bisa semua umur dari bayi kecil-kecil gitu sampai lansia dewasa gitu bisa terkena TBC. Wah, berarti memang harus hati-hati nih ya. Kita bukan untuk menakut-nakutin ya dok ya, biar kita waspada aja kayak gitu ya. Oke. Nah, ini silakan tiga sahabat sonora yang mau bergabung ya di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp di 081754832000. Kita masih berbincang nih seputar stop TBC ya, stop tuberkulosis ini tadi. Ya, kita punya cita-cita di 2030 ini Indonesia benar-benar terbebas dari TBC, dan ini tentunya pemerintah sudah banyak melakukan hal untuk ini ya, stop TBC ini, Dok.
betul. Jadi mulai dari obatnya digratiskan loh Pak untuk TBC ini. Oh, oke. Tidak, pasien tidak perlu membayar asal masuk program. Jadi pasien yang datang berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit itu dia pasti akan mendapatkan kartu kuning gitu, kartu untuk memantau pengobatan. Dan dia akan tercatat, memang dia akan tercatat dalam database. Kemudian obatnya gratis. Obatnya itu digratiskan oleh pemerintah. Oke. Dok, bisa Kemudian gimana? Mau lanjut dulu. Kemudian gimana, Dok? Kemudian dilanjut dulu. ya, kemudian kalau ada gejala-gejala itu tadi tidak perlu tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu takut untuk dicap negatif oleh masyarakat. Karena apa? Karena memang di Indonesia ini TBC-nya sangat banyak. Jadi wajar aja kalau kemudian kena gitu. Karena ketika daya tahan tubuh itu menurun, ya kita bisa kena. Ini tuh bisa mengenai semua umur, tidak peduli maksudnya ekonomi atas, ekonomi menengah, ekonomi bawah, semua bisa terkena. Jadi bukan penyakit yang kan selama ini orang kalau kena TBC, aduh malu dok, saya kok bisa ya kena TBC, padahal saya itu cuma dari rumah kantor, saya nggak pernah ke Nun Sewu, ke tempat yang padat penduduk gitu, nggak pernah, saya cuma ya bisa saja gitu, karena memang di Indonesia ini sangat banyak. Diperkirakan di Indonesia ada 845.000 kasus tahun 2020. Cukup banyak ya, Banyak sekali. Dan TBC pada anak itu ada 33.000 kasus di seluruh Indonesia. Itu untuk TBC semua gitu ya, semua TBC. Oke. Untuk ini dok, ke yang anak ini, berarti ini sangat berpengaruh nanti terhadap perkembangan tubuhnya juga ini ya, otomatis ya. Betul. Nah, gejalanya kalau anak ini mestinya kalau anak nanti dokter anak ya yang mungkin perlu di ini ya. Cuman secara umum nih, secara umumnya jadi gimana? secara umum kalau untuk menegakkan TB anak itu ada sistem scoring. Jadi anaknya kadang-kadang ya bisa batuk, bisa enggak gitu, tetapi berat badannya tidak naik gitu. Jadi ada kurva, kalau ada KMS gitu, kurvanya itu turun gitu. Jadi kok perkembangan berat badannya tidak sesuai usia gitu, atau tadinya kok di daerah hijau terus kok ke kuning gitu. Nah, apalagi anaknya ada suka demam-demam ngelemeng, kemudian anaknya kok kalau pagi ada keringat malam gitu, mungkin bisa diperiksakan. Dokter anak tidak terus akan ya ini TBC kan, tidak, pasti akan menjalani serangkaian pemeriksaan. Menjalani serangkaian pemeriksaan. Belum mengatakan itu TBC gitu. Tidak serta-merta langsung menjudge ini TBC gitu ya, ada rangkaian pemeriksaan. Oke, dokter kita harus Ya. cocokkan dulu tanda waktu dok. Di jam 9.30 sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan hari ini ya. Silakan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung di 0817548320.
Siap dok ya. Sembilan 97,4 dari Sonora Jogja. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang bergabung di kesempatan pagi kali ini. Rabu 22 September 2021 kita masih berbincang ya seputar Stop TB. Ini bersama Dr. Nanda dari Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito ini ya. Dan terima kasih nih untuk kalian memilih Sonora untuk teman pagi Anda. Kita ke Dr. Nanda. Halo, Dr. Nanda. Ya. Oke. Ya, saya coba ke ini dulu ya, Dok ya, ke WhatsApp yang sudah masuk di Sonora Jogja. Ini saya baca dulu. Oke. Halo, selamat pagi, Dokter. Ini saya Ibu Ratri. Ini yang ada di Jalan Parangtritis. Ini tanya gini, Dok, bedanya sakit TB ini dengan asma seperti apa ya, Dok? Kan sama-sama itu mengenai paru-paru. Mohon penjelasannya biar kita lebih aware lagi. Selamat pagi dan sukses selalu. Salam sehat. Ya, terima kasih Bu Ratri yang ada di Jalan Parangtritis. Gimana nih, Dok? Ya, terima kasih Bu Ratri pertanyaannya. Bedanya TBC dengan asma. Satu, TBC itu penyakit yang disebabkan bakteri, jadi dia menular ya. Yang kedua, kalau asma itu tidak bukan penyakit menular. Ya. Bukan penyakit menular, asma itu disebabkan biasanya karena orang itu punya alergi terhadap sesuatu gitu. Jadi punya reaksi hipersensitivitas, dia kena debu, dia batuk, kena dingin. Pemicunya kalau asma ini biasanya pemicunya bisa kelelahan, bisa aktivitas, bisa debu, dingin gitu. Dan gejalanya biasanya kalau asma itu macam-macam juga, bisa juga batuk gitu ya, bisa juga batuk, bisa juga batuknya lama, bisa juga lebih dari 2 minggu gitu ya. Dan asma ini dari mulai batuknya, tapi biasanya dia dengan dahak yang susah keluar. Dan biasanya pada asma itu batuknya terutama pada malam hari gitu dan menjelang subuh gitu ya. Jadi setelah jam 6 sore dan sebelum jam 6 pagi biasanya terutama
batuk atau sesak nafas yang dirasakan pasien asma itu di jam-jam itu atau setelah terpicu sesuatu gitu. Misalnya dia alergi udang, makan udang, kemudian kambuh ya. Kemudian misalnya kecapean, asmanya kambuh, bisa batuk, bisa ngik-ngik gitu. Oh iya iya. Ya. Oke. Kemudian kalau TBC itu batuknya mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam ya ada terus, nggak akan ada bedanya. Dan biasanya TBC ini dahaknya produktif. Nah, untuk membedakan antara ini asma atau TBC, maka ya dokter butuh untuk melakukan pemeriksaan gitu. Jadi kalau ada batuk yang lebih dari 2 minggu, tetap harus diperiksakan untuk tahu ini apa gitu. Karena penyebab batuk lebih dari 2 minggu itu banyak sih, tidak hanya TBC. Tidak ada TBC itu ya. Nah, dok, terus ini kondisi sekarang pandemi COVID ini untuk TB gimana ini dok? Ini rentan banget gimana dok? Ini challenge ya, karena ada TB, ada COVID. Ini COVID-nya, alhamdulillah nih COVID-nya sudah mulai turun ya kita ya. Tetapi TB-nya ya tetap aja nih masih banyak. Ya antara COVID dan TBC, pasien TBC bisa kena COVID gitu. Tetapi pasien COVID ya tidak terus rentan kena TBC sih enggak. Itu penyakit infeksi yang berbeda. Ya, tetapi memang mereka yang dengan TBC yang kena COVID ya ada yang menjadi berat, ada yang gejalanya ringan. Kita masih terus apa ya, kan COVID ini kan penyakit baru. Jadi kita masih harus banyak belajar atau banyak membaca penelitian-penelitian yang baru yang tentang TBC dan COVID. Oke ya. Tapi yang jelas tetap jaga kesehatan itu penting banget ini. Protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan itu harus tetap ditaati itu ya. Betul. Dan kalau tadi yang ditanyakan apa ya? Beda gejalanya. Nah, kalau COVID itu kalau TBC itu tadi demamnya ngelemeng 2 minggu gitu. Kalau COVID itu kurang dari 2 minggu. Jadi COVID ini akut gitu. Batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan gitu dalam 2 minggu. Biasanya gejalanya kurang dari 2 minggu kalau COVID. Kalau TBC ini lebih dari 2 minggu. Oke. Terus ini mereka yang sebenarnya rentan terhadap TBC itu siapa saja sih dok kalau misalnya kita Iya, iya. Karena TBC ini sangat dipengaruhi oleh kekebalan tubuh. Mereka yang rentan terhadap TBC itu adalah yang kekebalan tubuhnya itu menurun atau berkurang. Yang pertama itu pasien anak gitu ya, anak kurang dari 5 tahun yang kekebalan tubuhnya masih belum terbentuk dengan baik, itu rentan. Yang kedua, pasien dengan HIV. Pasien-pasien HIV itu rentan terkena TBC karena HIV itu kan penyakit infeksi yang menyerang daya tahan tubuh. Maka dia akan rentan kena TBC. Yang ketiga, pasien-pasien yang punya sakit gula, diabetes mellitus itu rentan kena TB. Pasien dengan gagal ginjal itu rentan juga kena TB. DM, CKD ya gagal ginjal, kemudian pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan steroid jangka lama. Jadi ada pasien-pasien yang misalnya pasien lupus, pernah dengar lupus? Pasien autoimun. Jadi dia mendapatkan terapi kortikosteroid ya atau terapi untuk menurunkan respon imunitas tubuh karena memang sakitnya itu autoimun. Nah itu rawan kena TBC. Oke, itu tadi ya. Ya. Oke, ini cukup menarik, informasi ini cukup mengedukasi kita semuanya. Nah, dokter tadi sudah banyak ceritakan berkaitan dengan gejala, kemudian faktor risikonya. Nah, tadi di awal juga kita sudah menyinggung seputar ini ya pengobatannya ya dok ya, yang harus memang menaati apa ya anjuran dokter karena ini memang obatnya harus diminum terus, kurang lebih tadi ada 6 bulan. Karena kalau misalnya sampai tidak diminum jadi resist malah jadi lebih lama lagi ini penyembuhannya. Nah, kalau pengobatan yang sering kita dengar pengobatan yang ditawar-tawarkan itu gimana dok selain
pengobatan dokter gitu. Apakah itu juga cukup membantu atau gimana sih sebenarnya, Dok? Kalau TBC karena ini penyakit infeksi ya, maka obatnya itu antibiotik. Ya. Obatnya antibiotik dan tidak boleh di luar rekomendasi dokter karena kita pun mengobati TBC itu diatur gitu sama pemerintah juga diatur, sama organisasi profesi juga diatur biar tidak banyak yang resisten. Ya, karena obatnya ini harus diminum setiap hari. Kemudian obatnya ini memang harus kombinasi dari beberapa macam obat. Tetapi kalau paketnya pemerintah tuh sudah dijadikan satu. Jadi kalau 2 bulan pertama tuh ada 4 macam obat yang sudah dijadikan satu. Jadi lebih mudah gitu meminumnya. Pengobatan selain pengobatan dokter akan ya menyebabkan ini resisten. Takutnya satu resisten kalau misalnya diobati hanya satu jenis obat itu bisa menyebabkan resisten. Kemudian yang kedua ya TBC-nya nggak sembuh gitu, bisa kemudian muncul lagi di kemudian hari. Tadi TBC itu kumannya itu bisa dorman karena dia bisa sembunyi di dalam sel. Jadi orang yang terinfeksi TBC itu kuman TBC-nya itu masuk ke dalam paru. Ya. Kemudian oleh sel-sel pertahanan tubuhnya di paru, kuman TBC-nya kayak dimakan gitu ya. Kayak dimakan tetapi dia bisa nggak mati. Bisa mati, bisa nggak mati. Kalau yang mati ya dia sembuh. Kalau yang nggak mati, dia akan terus ada di situ dan beberapa sel-sel pertahanan tubuh akan datang ke tempat itu, kemudian melingkupi kuman yang di dalam. Nah, kuman yang di dalam ini bisa jadi masih tetap hidup, tetapi dia dibentengi oleh sel-sel pertahanan tubuh di sekelilingnya. Kalau pertahanan tubuhnya itu turun, kuman yang di dalam itu bisa berkembang, bisa menjadi lebih banyak. Dia kan kalau kuman bakteri itu kan bisa bermultiplikasi ya, dia menggandakan diri ya, menggandakan dirinya. Dia bisa menggandakan dirinya lebih banyak. Tetapi selama sistem pertahanan tubuhnya itu baik, ya dia akan tetap di dalam situ aja. Tetap akan di dalam dilingkupi oleh sel-sel imunitas tubuh dan bisa berlangsung seumur hidup. Wah, ini kok jadi ingin tahu banyak. Berarti kasus TBC resisten ini memang banyak terjadi juga nih ya? Betul, di Indonesia ini kita termasuk satu di antara 10 negara dengan beban TBC yang banyak, meliputi TBC resisten obat atau TBC kebal obat. Dan juga kita TBC pada penderita HIV-nya juga banyak. Oh, oke. Kalau jadi TBC itu kan ada 4 jenis obat ya, 4 jenis obat yang untuk TBC biasa, itu ada 4 jenis obat. Nah, kuman TBC-nya ini bisa resisten terhadap satu jenis obat itu, satu jenis obat gitu, atau lebih dari satu. Dan di Indonesia itu kira-kira jumlah TBC resisten obatnya di Indonesia ada 7.900 tahun 2020. Banyak ya. 7.900 pasien. Lagi-lagi banyak itu. Betul. Dan bahayanya lagi, ketika seseorang itu membawa TBC yang kebal obat, ketika dia menularkan ke orang lain, itu dia menularkan kuman yang kebal obat. Jadi kan kumannya, jadi kebal obatnya itu kan dibawa oleh gen dalam kuman. Gitu. Nah, kalau seseorang itu kena sudah dia TBC kebal obat, maka yang akan ditularkan ya atau dibatukkan ke orang sekitarnya ya kuman-kuman yang kebal obat. Jadi bisa jadi kalau angka kebal obatnya ini tinggi, ya bisa jadi nanti ketemu pasien-pasien yang begitu ada gejala TBC diperiksa ternyata dia sudah kebal obat. Sangat bisa jadi. Sangat bisa jadi. Iya, makanya kita mesti berusaha mengurangi. Bagaimana cara menguranginya? Yang pertama adalah temukan. Harus ditemukan dengan cepat pasien TBC itu. Kalau batuk lebih dari 2 minggu, periksa dahaknya. Kemudian kalau sudah ditemukan harus diobati. Diobatinya sampai sembuh. Sampai tuntas
Oke. Dok, ini ada yang tanya nih, kayaknya nyambung juga dengan penjelasan di sebelumnya nih tadi. Ada Ibu Putri, ini yang ada di Sleman tanya gini. Selamat pagi dokter, menarik sekali penjelasannya, jadi tambah ilmunya ini. Tapi gini dok, untuk tadi yang bakteri yang sudah lemah tadi, apakah itu misalnya mengenai yang lain, mengenai orang lain, itu juga orang tersebut bisa tertular ya dok? Walaupun kondisinya fit dan sehat, gimana dok penjelasannya? Ya, kalau kondisinya fit, jadi sebenarnya Hmm. orang tertular TB kemudian menjadi sakit TB itu tidak mudah sebenarnya. Harus melalui kuman TB untuk bisa dia hidup dalam tubuh seseorang dan bisa menimbulkan penyakit, itu harus melalui berbagai lapisan tentara tubuh. Oke. Jadi bedanya dengan COVID, COVID itu paparan sekali bisa jadi langsung sakit. Ya. Tapi TBC itu sebenarnya dari 100 orang yang kena, itu yang sakit TB hanya 5 atau 10 orang. Sedikit toh. Karena TBC ini kalau daya tahan tubuhnya baik, kita punya tentara, ada tentara lapis 1 gitu. Jadi begitu kuman masuk, tentara lapis 1 akan mengeluarkan senjata gitu, kemudian perang. Kalau kuman TBC-nya ini bisa dihalangi oleh tentara lapis 1, ya dia tidak akan sakit walaupun dia terpapar. Nah, terus kalau tentara lapis 1-nya ini gagal, maka dia akan ada sistem imun yang kedua, namanya adaptive immunity. Dia akan bilang ke sel-sel yang lain, oh ini ada kuman TBC, baru ditangkaplah, terus diselimuti oleh itu tadi. Saya bilang kuman TBC-nya di dalam, yang di luar sel-sel imunitas. Nah, pada kondisi yang seperti ini, kuman TBC-nya itu lemah dan di dalam sel, jadi sistem imunnya tuh masih kuat gitu. Orang-orang yang dengan seperti ini kita bilang sebagai TBC laten. Nah, orang-orang dengan TBC laten ini tidak menularkan. Karena apa? Karena kuman TBC-nya di dalam tuh, di dalam sel-sel imun gitu, dikerubuti. Tapi dia ada di kelompok-kelompok, jadi ya biasanya di limfonodi ya, biasanya di limfonodi, di kelenjar getah bening, karena kan sel-sel imunitas itu ada di kelenjar getah bening. Nah, tetapi orang-orang dengan laten TBC laten ini dalam 5 tahun pertama itu berisiko menjadi TB aktif, terutama orang-orang yang imunitasnya tidak baik. Nah, dalam 5 tahun pertama itu bisa di saat imun sistemnya itu turun, kumannya berkembang itu. Nah, ketika kumannya berkembang, kemudian sel-sel imunitasnya itu tidak kuat melawan TBC-nya, ya dia akan kemudian bisa tambah banyak dan bisa menularkan ke orang lain. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang terinfeksi TB dari semua orang yang terinfeksi itu yang sakit hanya 5-10%. Hanya 5-10% ya. Makanya ketika di Indonesia itu banyak, ada itu diperkirakan 800.000 kasus aktif atau artinya orang sakit, berarti sebenarnya yang sudah terpapar itu kan lebih banyak. Oh iya. Ya kan? Karena kan tidak semuanya, bisa jadi kita sudah terpapar loh, karena kan kita banyak ya TBC. Terutama saya ya, saya setiap hari ketemu pasien paru, di poli paru, diinfeksi. Bisa jadi sudah terpapar, tetapi karena imunnya bagus. Sakit karena imunitas tubuhnya baik. Oke. Dok, terus tadi yang sudah dinyatakan sembuh kayak gitu, ada kemungkinan lagi sakit lagi kayak gitu? Bisa kemungkinan tertular lagi. Bisa. Jadi kekebalannya tidak terbentuk untuk seumur hidup. Oh gitu. Makanya cara untuk mengeliminasi TB itu ya stop penularan. Stop penularan. Boleh. Jadi harus ditemukan secara masif kasusnya gitu. Kemudian diobati secara bareng gitu, terus sudah. Dok, ada vaksin? Ada yang gimana? Ada vaksinnya belum sih sekarang? Nah, sampai sekarang belum. Penelitian untuk vaksin TB itu masih fase 2 apa fase 3 ya. Jadi belum ada yang hasilnya memuaskan. Ada ini penyakit dari zaman Fir'aun ya. Iya. Kalau penyakit ini gampang untuk diberantas ya sudah eliminasi dari dulu. Sebenarnya mulai muncul lagi, dulu itu kan sudah turun nih TBC, tapi mulai muncul lagi ketika HIV mulai ada.
Jadi ketika tahun 60-an sekian HIV mulai ada, ya awalnya dulu di Afrika ya, kemudian menyebar ke seluruh dunia, ya kemudian TBC muncul lagi, muncul lebih banyak gitu. Oke. Lagi-lagi nih ada pengetahuan tambahan lagi, Dok. Tapi kita harus break lagi, Dok, untuk komersial ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir kita di kesempatan pagi kali ini. Terima kasih Anda sahabat Sonora yang terus bergabung. Klik www. Teras Kota. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora. Ini kita masih di perbincangan seputar kesehatan bersama RSUP Dr. Sarjito di pagi kali ini ya. Kita berbincang seputar Stop TB karena di 25 September ini kita ada di apa tadi Dok, hari TB ya? Bukan, Hari Paru Sedunia. Oh, Hari Paru Dunia ya. Oke. Kalau hari TB 24 Maret. 24 Maret itu ya, TB-nya. Hari TBC ya, kalau besok 25 September itu Hari Paru Dunia. Oh gitu, oke. Jadi tapi masih ada kaitannya ini ya Dok ya, karena TB ini juga menyerang paru-paru gitu ya. Oke. Dokter Nanda, ini segmen terakhir kita sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak lagi karena ini edukasi yang cukup menarik untuk kita semuanya berkaitan dengan TB ini dan Stop TB ini ya. Dok, ini kalau kita ngomong seputar, tadi pengobatan sudah nih, pencegahan terhadap TB ini dan apa yang dilakukan oleh masyarakat atau kita seandainya ada keluarga yang sudah terkena TB, ini sebaiknya gimana? Mungkin bisa berkaitan juga dengan himbauan-himbauan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Dok, mungkin bisa disampaikan lagi sebagai closing kita. Silakan Dok. Baik, yang pertama kalau ada keluarga yang kena TB, satu harus memastikan pasien ini sudah diobati. Jadi harus didampingi, didukung secara psikologis untuk mau melakukan pengobatan dan menyelesaikan pengobatannya. Ya, karena salah satu cara untuk biar mencegah
tidak tertular ya sumbernya ini harus diobati. Itu prinsip utama. Ya. Kemudian yang kedua, untuk yang orang di sekitarnya, kalau kita menghindari penularannya itu tadi dengan kalau berinteraksi upayakan di ruangan dengan sirkulasi baik. Jadi kalau mau ngobrol itu sekarang kan ya alhamdulillah ada COVID ini semua orang pakai masker ya. Pakai masker. Ya, jadi pakai masker. Kemudian kalau mau ngobrol ya di teras rumah. Ya, pilih tempat dengan pencahayaan matahari baik karena kuman TBC ini mati loh kena cahaya matahari. Jadi tempat dengan pencahayaan matahari yang baik, kemudian sirkulasinya juga baik. Buka jendela, buka pintu, gitu mau ngobrol, oke gitu di situ, ya pakai masker. Tuh. Kemudian TBC ini ada kaitannya erat dengan sistem imunitas tubuh tadi yang sudah saya ceritakan ya. Kalau imun sistem kita baik, ya tentara tubuhnya kuat, resiko untuk terkena menjadi sangat berkurang. Maka kita pastikan asupan nutrisinya baik, ya tidak boleh begadang, ya sehat, SEHAT itu dari guru saya dulu. Seimbang gizi, seimbangkan gizi. Untuk imunitas tubuh yang diperlukan protein ya, banyak protein, jadi nasinya dikurangi, proteinnya dibanyakkan. Kemudian enyahkan rokok. Orang perokok itu berisiko berkali-kali lipat untuk terkena TBC. Jadi selama rokok masih banyak, TBC juga akan terancam belum akan bisa hilang. Karena rokok itu melemahkan daya tahan tubuh paru. Ya. Kemudian hindari stres. Stres ini melemahkan imun sistem. Awas tekanan darah. Kalau ini secara umum ya. T, teratur berolahraga. 30 menit sehari, 2 sampai 5 kali seminggu. Ya, itu. Jadi benar-benar sehat. Jadi benar-benar sehat, insya Allah. Plus banyak berdoa, sehat plus. Nah, itu juga plus-plusnya itu. Allah ya, ya kesehatan Allah. Banyak berdoa. Ya. Baik, Dr. Nur Rahmiananda, terima kasih sekali. Ini informasi yang cukup menarik dan semoga ini cukup bermanfaat untuk kita semua, dokter ya. Amin, semoga banyak manfaat. Amin. Dan selamat pagi, salam sehat selalu, dok. Selamat pagi, selamat sehat selalu, sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan tadi sahabat Sonora berbincang kita di kesempatan hari ini, Rabu 22 September 2021. Ini bersama Dr. Nur Rahmiananda dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sajito ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Ketemu lagi dengan program-program Sonora lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mbak Dini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Maaf ya.